Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para siswa yang kami hormati, yang disayangi Allah, pada pertemuan kali ini kami dari tim MKMP SMKN 1 Bendo mempersembahkan materi pembelajaran PAI yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator daripada materi ini adalah satu peserta didik diharapkan mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita ingat kembali bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah diantaranya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan juga surah Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Sekarang kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab pada para nabi dan rasul itu ada 2 hal. Yang pertama adalah berupa kitab, dan yang kedua adalah berupa suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, apa perbedaan antara kitab dan suhuf itu? Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul yang berbentuk buku atau kitab. Dan isinya lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf ya. Jadi kalau kitab itu isinya lebih lengkap. Kemudian suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian isi dari suhuf itu adalah masih sangat simpel ya, berbeda dengan kitab yang lebih lengkap isinya. Itu perbedaan antara kitab dan suhuf. Untuk selanjutnya, para nabi yang menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala adalah beserta nama kitabnya. Yang pertama kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi yang menerima suhuf adalah yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf atau 10 lembar. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf atau 10 lembar. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf atau 30 lembar. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Dan yang terakhir adalah Nabi Syis alaihissalam. Beliau menerima 50 suhuf atau 50 lembar. Kita lanjutkan. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, yang intinya adalah atau isi kandungannya ada 10 hal. Hormati dan cintai Allah satu saja atau mengesahkan Allah, dalam bahasa lain adalah tauhid. Kemudian sebutkan nama Allah dengan hormat, maksudnya menyebut nama Allah itu dengan rasa hormat, tawadhu, sopan dan sebagainya. Kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu, muliakan hari Sabtu. Kemudian hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri,
jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul atau keinginan berbuat cabul. Dan yang nomor 10 adalah jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itu adalah isi kandungan daripada kitab Taurat. Untuk selanjutnya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang intinya atau isi kandungannya ada 5 hal. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Kemudian yang kedua nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir atau nomor 5 adalah nyanyian untuk para raja. Itu adalah isi daripada kitab Zabur. Kita lanjutkan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang isi kandungannya adalah untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu mengajak umatnya tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quranul Karim, kitab suci kita umat Islam yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang intinya atau isi kandungan dari Al-Quran itu adalah satu, tentang akidah atau keimanan. Yang kedua tentang ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik atau pencipta, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap alam sekitarnya. Isi kandungan selanjutnya adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain atau hubungan sosial ya sama manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah, yaitu cerita para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh serta orang-orang yang ingkar. Jadi dalam Al-Quran itu ada kisah orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang buruk sebagai contoh agar kita tidak mengikuti orang-orang yang buruk, tapi ikutilah orang-orang soleh atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang selanjutnya adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda, yang artinya sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga adalah Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Dzikr, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan juga balasan, baik balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Kemudian Alkitab, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Selanjutnya keistimewaan daripada Al-Quran itu apa? Yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul itu terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Jadi kita sebagai umat Islam jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran minimal dalam sehari semalam itu tidak usah banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat, syukur-syukur bisa 1 juz. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah 1, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hikmah yang selanjutnya terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah materi bab 1, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, untuk tugas pertama pada pertemuan kali ini silahkan dijawab. Ada 5 nomor itu, silahkan dijawab dan kirimkan jawaban Anda melalui
Google Formulir yang linknya akan disampaikan oleh guru PAI masing-masing. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.